Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran ke-14, cara memfanakan keesaan zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Jadi bagaimana cara kita untuk mengesahkan zat Allah, sifat, asma, dan af'al. Jadi yang kita tuliskan ini adalah merupakan simbol atau ringkasan untuk mempermudah kita mengesahkan atau memfanakan dalam keesaan zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Yang pertama mengesahkan zat Allah. Jadi untuk mengesahkan zat Allah, maka kaidah yang kita gunakan adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang ada, melainkan hanya Allah. Jadi kita yakinkan bahwa segala yang ada di alam semesta dan seluruh isi itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Walaupun kenyataan ada, tapi sebenarnya itu hanya milik Allah. Jadi dengan milik Allah itulah maka kita katakan bahwa segala sesuatu itu tidak ada. Yang ada hanya Allah, yaitu pemilik. Pemilik. Jadi apabila kita sudah sampai pada taraf pemikiran atau hati kita bahwa tidak ada yang ada, hanya Allah, maka kita sudah sampai pada memfanakan zat Allah. Sudah fana pada zat Allah. Kita dan alam di sekitar kita dan seluruh segala isinya, kalau kita sudah merasa tiada dan alam pun sudah merasa tidak ada, yang ada hanya Allah, maka berarti kita telah memfanakan atau mengesahkan zat Allah. Kalau ada keyakinan dalam diri kita hanya Allah aja yang ada, kita dianggap tiada, ia udah fana namanya Pak. Udah fana. Jadi sebenarnya fana tidak terlalu sulit. Cuma kalau tidak matang, timbul tenggelam. Kadang-kadang ada kita rasanya, kadang-kadang tidak ada. Nah, jadi apa kata dalam ungkapan, kalau kita merasa ada, berarti Allah tiada. Kalau kita ada, berarti Allah tidak ada. Kalau Allah ada, berarti kita tidak ada. Nah, jadi maksudnya, kalau kita merasakan bahwa diri kita pada hakikatnya adalah tiada, maka Allah akan muncul pada diri kita bahwa Allah itu adalah ada. Nah, tapi kalau di dalam diri kita menganggap bahwa kita adalah ada, maka Allah dalam pemikiran kita, maka Allah itu tidak ada. Kalau kita merasa ada. Jadi itu mesti harus betul-betul kita hakikatkan
hakikatkan. Oke, yang kedua kita mengesahkan sifat Allah. Jadi mengesahkan. Bagaimana cara memfanakan sifat Allah? Jadi dalam kaidah sifat itu kan ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau ini adalah sifat Allah. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Qadirun adalah Allah kuasa. Kemudian muridun berkehendak, alimun berilmu, hayyun maha hidup, sami'un mendengar, basirun maha melihat, mutakalimun berkata-kata. Nah, jadi ini adalah sifat. Nah, kemudian pada hakikatnya cara kita mempanakkan sifat Allah, sifat kita pada sifat Allah, caranya la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fil haqiqati illallah. Jadi tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang berilmu, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata-kata. Pada hakikatnya adalah Allah. Nah, pada hakikatnya adalah Allah. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa sifat kita yang ada pada diri kita itu sebenarnya tidak ada. Kalau ada itu adalah milik Allah. Jadi yang ada sifat itu hanya Allah. Nah, kalau kita sudah merasa sifat kita tiada, maka kita telah fana pada sifat Allah. Sifat kita telah fana pada sifat Allah. Jadi sebenarnya kita harus hafal kok, harus hafal. Bahwa sifat kita yang ada, sifat melihat, sifat mendengar, sifat kuasa, sifat hidup, sifat ilmu, semuanya sebenarnya milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa-apa. Yang ada hanya sifat Allah. Nah, harus kita yakinkan di dalam hati setiap waktu dan saat. Kemudian yang ketiga, mengesahkan atau memfanakan asma Allah. Memfanakan asma kita pada asma Allah. Kaidahnya adalah la mahmuda illallah. Tidak ada yang dipuji melainkan hanya Allah. Nah, jadi segala pujian yang ada yang disampaikan oleh siapapun kepada siapapun, sebenarnya pujian itu milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seseorang berterima kasih kepada si A, si B, si A itu memuji kepada si B dan sebagainya. Itu sebenarnya pujian tersebut milik Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah. Nah, apabila kita sudah demikian meyakini segala pujian itu hanya milik Allah, hanya Allah saja, maka kita telah fana pada asma Allah. Telah fana pada asma Allah. Oke, kemudian yang terakhir mengesahkan, yang keempat mengesahkan af'al Allah, perbuatan. Perbuatan kita fanakan pada perbuatan Allah. Kaidah yang dipakai la fa'ila illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat. Fa'ila itu adalah yang berbuat, orang yang melakukan.
isim fa'il. Nah, kalau fi'il perbuatan, tapi kalau ini fa'il, fa'ilah itu berarti yang berbuat. Tidak ada yang berbuat melainkan hanya Allah. Bersesuai dengan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu perbuat. Nah, jadi kita diciptakan oleh Allah dan apapun yang kita perbuat sebenarnya adalah yang melakukan, mengizinkan kita berbuat itu adalah Allah. Nah, jadi kita yakinkan kita dapat makan karena Allah yang mengizinkan. Kita misalnya duduk, Allah yang mendudukkan. Kemudian kita berjalan, Allah yang memperjalankan. Nah, kita bekerja, Allah yang mengizinkan sehingga kita bisa bekerja. Jadi apabila kita sudah demikian beranggapan di dalam diri kita, maka kita telah fana pada af'al Allah. Jadi tidak ada yang berbuat melainkan hanya perbuatan Allah. Nah, jadi ini. Tapi jangan salah tafsir. Tiada yang berbuat melainkan hanya Allah. Lalu Allah dinisbahkan perbuatan Allah semua yang melakukan, yang sebagai pelaku. Bukan. Allah hanya mengizinkan, pelaku adalah diri kita, pelaku. Misalnya kita duduk, kita yang duduk pelaku, tapi Allah yang mendudukkan. Allah yang mengizinkan sehingga kita bisa duduk. Kita makan, kita pelaku sebagai orang yang makan. Tapi yang membuat kita bisa makan adalah Allah. Tapi jangan terbalik. Jadi pelakunya adalah Allah. Berarti kalau kita makan, berarti Allah yang makan. Kalau kita duduk, berarti Allah yang duduk. Nah, itu jangan terbalik. Nah, ini adalah i'tiqad Jabariyah. I'tiqad Jabariyah. Nah, jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah, si A duduk berarti Allah telah mendudukkan. Si A makan, Allah membuat bahwa si A itu bisa makan. Nah, si A berjalan berarti si A diperjalankan oleh Allah, atau si A diizinkan berjalan sehingga bisa berjalan. Nah, ini adalah kaidah keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau Jabariyah terbalik, Pak. Jadi serba Allah. Kalau si A duduk berarti Allah yang duduk. Allah yang duduk. Nah, kalau orang lima berarti berlima. kalau sendirian barangkali oke lah. Tapi kalau berlima yang duduk, ada yang berdiri, wah bingung. Allah itu jadi bingung. Ada yang duduk, ada yang... Nah, jadi mustahil itu, mustahil. Kalau si A berjalan berarti menurut keyakinan Jabariyah Allah lah yang berjalan. Nah, itu. Kalau si A melakukan kejelekan berarti Allah lah yang melakukan kejelekan. Nah, berarti ini jauh dari pemahaman yang dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini adalah mengambil keyakinan yang tengah-tengah, qadariyah dan jabariyah. Tengah-tengahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau qadariyah, si A duduk, ya memang si A yang duduk. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Kalau
Jabariyah, si A duduk, maka yang duduk adalah Allah. Dalam keyakinannya yang duduk adalah Allah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara dua, yaitu Allah yang mendudukkan. Nah, jadi yang paling mayoritas pemahaman tentang i'tiqad itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang terbanyak terbesar di seluruh dunia. Nah, jadi kita yakinkan apapun yang kita lakukan sebenarnya yang memperbuat sehingga kita bisa berbuat yang kita lakukan itu adalah Allah. Allah. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah nanti ini ada lanjutan dan pengembangannya. Kalau ini kan baru rumus yang kita gunakan adalah rumus. Nanti baru penjelasan yang lebih dalam yang akan datang. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.